Hei, Mata. Aku melangkah masuk ke kamar asrama. Hei, Selena. Mata yang sedang membaca buku sambil bersandar di tempat tidur menjawab, wajahnya tetap menatap tablet setipis kertas di tangannya. Asyik sekali. Bagus novelnya. Seru. Jawab Mata. Aku tahu, semester ini Mata lagi suka-sukanya membaca novel. Jika dia punya waktu luang, tugas kuliah selesai dikerjakan, santai, seperti malam ini, dia akan menghabiskan waktu dengan membaca novel sebelum beranjak tidur. Bagaimana dengan F? Mata bertanya, sambil terus membaca. Buruk. Buruk apanya? Kali ini Mata mengangkat kepalanya dari tablet menoleh. Aku sudah mengajarkan rumus kimia itu selama 1 jam, jangankan mengerti, dia malah membuatnya terbalik-balik. Susah sekali mengajarinya. Aku mengusap rambut keritingku. Mata tertawa kecil. Selepas makan malam tadi aku pergi ke kamar F, dia minta diajarkan bab baru mata kuliah kimia dan keindahan di dalamnya. Itu hal lumrah di sekolah berasrama, antar mahasiswa saling mengajari pelajaran, saling membantu, atau minimal saling meminjam buku catatan. Aku beranjak mengganti pakaianku, dengan seragam hitam-hitam. Kamu mau kemana? Mata kuliah, malam dan misterinya. Ini masih jam 8, bukankah biasanya pelajaran itu dimulai tengah malam? Mata bertanya. Tidak lagi. Bibi Yil memajukan jamnya. Mata manggut-manggut kembali menatap tablet di tangannya. Semangat, Selena. Salam buat Bibi Yil atau siapapun yang jadi dosen mata kuliah itu. Giliranku yang tertawa. Bahkan setelah semester 2 berjalan separuhnya, Mata tetap tidak percaya jika dosen mata kuliah itu adalah Bibi Yil. Pelajaran ini unik sekali, misterius, dan berpindah-pindah lokasi kelas. Sejak semester 2 dimulai, Bibi Yil memindahkan pelajaran ke ruangan tidak lagi di hutan lebat. Aku tahu saat melihat kartu hologramku, ruangan ini. Itu jawaban Bibi Yil. Sama seperti awal semester pertama, aku kembali menatap heran saat tiba di ruangan yang ditunjukkan oleh kartu hologram. Itu kantin kami. Bibi Yil telah berdiri menunggu di belakang meja tempat makanan biasanya diletakkan. Kita tidak akan belajar tentang memasakkan, Bibi Yil. Aku bertanya, memastikan. Bibi Yil menatapku tajam. Atau Bibi Yil tidak mengajakku makan malam kan? Tutup mulutmu, Selena, ikuti aku. Bibi Yil melangkah cepat menuju lorong-lorong bagian belakang kantin. Tiba di ujungnya, mengetuk dinding, pintu bergeser. Sebuah ruangan besar terlihat. Aku menelan ludah, itu jelas bukan area dapur kantin, tidak ada panci, kuali, dan alat masak lainnya. Melainkan meja-meja panjang berisi peralatan canggih, lemari-lemari tinggi dengan gadget berteknologi tinggi, serta ruangan-ruangan untuk simulasi seorang pengintai. Malam itu pelajaran pertamanya adalah cara terbaik menemukan informasi di lautan informasi. Aku tidak lagi belajar tentang menghitung hewan di atas pohon atau ikan di dalam kolam. Bibi Yil mengajarkan materi baru yang sangat penting bagi seorang pengintai, menemukan informasi. Ribuan tahun lalu, seorang pengintai bergerak dalam lengang pun mencari informasi, mengumpulkannya dalam senyap. Zaman itu, kita harus pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, mengamati, menunggu, menguping untuk mendapatkan informasi. Semua serba terbatas, informasi disimpan oleh orang-orang di dalam kepalanya. Kita harus mengikuti alurnya dengan seksama, barulah informasi itu akhirnya ditemukan. Dan itu pun tidak ada jaminan bisa didapatkan dengan mudah, bahkan dalam beberapa kasus pengintai harus melakukan trik tak terhindarkan demi mendapatkan sebuah informasi. Trik tak terhindarkan? Aku bertanya. Iya, menyiksa orang lain, misalnya. Kamu kira informasi itu gratis dan mudah, Jawab Bibi Yil sambil mengangkat tangannya, menyuruhku diam dulu, jangan banyak bertanya, dia sedang menjelaskan. Hari ini, dengan teknologi, informasi tidak lagi dikuasai oleh individu, atau orang-orang. Informasi dikuasai oleh entitas korporasi, pemerintah, dan penguasa.
Dalam beberapa kasus yang sangat ekstrim, klasifikasi super rahasia misalnya, informasi memang masih bersifat eksklusif, hanya 1-2 orang saja yang tahu, tapi sejatinya, informasi-informasi itu tetap telah bisa menemukannya, membuat polanya, lantas mengambil kesimpulan yang akurat. Perhatikan ke depan. Bibi Yil melambaikan tangan, menunjuk sebuah layar hologram raksasa di ruangannya. Aku mendongak. Layar itu telah diaktifkan, menampilkan dengan cepat potongan video, potongan berita, percakapan, dan semua lalu lintas informasi di klan bulan. Itulah lautan informasi yang ada hari ini. Sebagian besar tidak berguna, hanya sampah, tapi sebagian kecilnya, dan itu benar-benar kecil, boleh jadi sangat penting. Jika kita tahu cara mencarinya, maka tidak ada rahasia seseorang yang tidak tersedia di lautan ini. Juga termasuk tentang kebenaran, kebohongan, fakta, hoak, dan sebagainya, ada di sini. Kamu mau tahu rahasia paling kelam milik anggota komite klan bulan? Ada di sini. Kamu mau tahu informasi pribadi seseorang? Juga ada di sini. Penduduk klan bulan dengan sukarela membagikannya. Baik disengaja maupun tidak mereka sengaja. Kamu mau tahu rahasia paling penting milik orang-orang terkemuka? Mau menguji sesuatu itu dusta atau fakta, semua ada di lautan informasi ini. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menemukannya atau tidak? Dan itulah tantangan terbesar seorang pengintai hari ini. Bukan lagi berpindah-pindah tempat mengumpulkan informasi. Aku menelan ludah, menatap layar besar itu yang terus menampilkan kecamuk informasi yang melesat melintas, disimpan, rekam jejak, dan sebagainya. Boleh aku bertanya, Bibi Yil? Setelah lengang sejenak, iya. Tapi bagaimana dengan informasi yang tidak pernah direkam dan melintas dalam dunia digital klan bulan? Misalnya, saat seseorang benar-benar tidak pernah membagikan informasi miliknya ke dunia digital. Saat dia sama sekali tidak menggunakan jaringan komunikasi klan bulan. Jika itu situasinya, maka pengintai akan menggunakan cara lama untuk menemukannya. Mengambilnya dari individu yang menguasai informasi tersebut. Tapi setidaknya, lautan informasi ini bisa menjadi petunjuk awal atau informasi awal untuk menentukan langkah berikutnya. Aku menghabiskan separuh semester mempelajari materi itu. Setiap minggu mendatangi kantin akademi, amatir pendek yang direkam tidak sengaja, boleh jadi itu adalah informasi yang sangat penting. Lewat setengah semester, Bibi Yil mengganti topik pelajaran. Malam ini adalah pertemuan pertamanya. Aku terus melesat melakukan teleportasi, tiba di kantin yang lengang, menyisakan lampu redup. Selamat malam, Bibi Yil. Aku menyapa Bibi Yil yang berdiri takjim di tempat biasanya. Ikuti aku, Selena. Bibi Yil tidak melangkah menuju lorong-lorong belakang biasanya, dia justru maju menuju meja-meja dan kursi-kursi yang setiap jadwal makan dipenuhi oleh mahasiswa. Kita mau kemana, Bibi Yil? Jangan banyak tanya, Selena. Ikuti aku. Bibi Yil berhenti melangkah persis di tengah hamparan meja-meja dan kursi-kursi makan. Dia mengetuk keramik lantai dengan irama tertentu dan titik tertentu. Aku termangu, mendadak meja-meja dan kursi-kursi itu bergeser sendiri, menjauh, lantas lantai keramik terasa bergetar, membuka, sebuah lubang dengan diameter 3 meter terlihat, entah berapa dalamnya, gelap. Ada tangga pualam menuju ke bawah sana. Bibi Yil menuruni anak tangga. Aku segera menyusul. Lampu di dalam lubang menyala satu persatu saat kami melintas dan kembali padam saat kami terus turun. Aku mendongak ke atas, lubang itu telah menutup dan sepertinya meja-meja serta kursi-kursi di luar sana juga telah kembali rapi. Tidak kurang 20 meter anak tangga kami tiba di dasarnya. Bibi Yil mengetuk dinding, pintu baru terbuka. Wow! Aku berseru pelan, kantin ini ternyata punya banyak ruangan rahasia. Di depan kami terhampar ruangan yang lebih luas dibanding ruangan di lorong belakang kantin. Lantainya pualam putih, dinding putih, lampu bersinar terang. Meja-meja, lemari-lemari besar. Tidak hanya benda-benda dengan teknologi tinggi, juga benda antik, langka, hingga benda-benda aneh, yang aku tidak tahu apa. Kami setiap hari berkumpul di kantin atas, tidak tahu jika di bawahnya ada basemen. Dan cukup mengetuk lantainya dengan irama dan titik tertentu pintunya terbuka.
Bagaimana jika Boh tidak sengaja melakukannya, membuka lubang menuju basemen? Akan terjadi kehebohan di kantin. Bagaimana cara membukanya? Bibi Yil memulai pelajaran, dia meraih sebuah gembok melemparkannya padaku. Buka gembok itu, Selena. Aku menatap gembok yang terkunci. Mengangguk meraih jepit rambutku, mudah saja. Bahkan saat aku masih 6 tahun aku terbiasa melakukannya. Dulu aku sering dirundung anak-anak lain saat masih tinggal di perkebunan jagung yang gersang. Anak-anak nakal itu pernah mengunciku di sebuah kandang ternak. Aku menangis berjam-jam tidak bisa keluar, hingga akhirnya aku berhasil membuka gemboknya. Tanganku yang memegang jepit kawat bergerak cekatan. 3 detik, klik, gembok itu telah terbuka. Mengangkatnya, memperlihatkannya ke Bibi Yil. Bibi Yil hanya melihat selintas, meraih gembok lain, yang lebih rumit bentuknya. Melemparkannya padaku. Ada banyak gembok di atas meja di depan kami sekarang. Satu lagi, Selena. Buka. Sekali lagi tanganku cekatan bekerja. 6 detik, klik, gembok kedua juga terbuka. Bibi Yil lagi-lagi hanya melihat selintas, kembali menatap meja dengan ratusan gembok. Kali ini dia lebih lama memilih, memutuskan mengambil gembok paling rumit, paling sulit. Melemparkannya padaku. Itu gembok dengan teknologi tingkat tinggi. Menggabungkan sistem kunci manual dengan kode digital. Tidak cukup menggunakan jepit kawat membukanya. Aku memeriksa gembok itu dari berbagai sisi, berusaha memahami cara kerjanya. 5 menit aku menemukan kelemahannya, menghela nafas perlahan. Ini tidak mudah, tapi aku tahu. Baiklah, aku akan menaklukkan gembok ini. Tanganku segera bekerja. 15 menit. Ruangan bawah tanah gedung kantin itu lengang, hanya suara klik-klik pelan saat jepit rambutku berusaha mengutak-atik gembok. Sesekali aku mendekatkan kartu hologram, menjalankan aplikasi sederhana untuk mencari kombinasi kode digital gembok tersebut. Bibi Yil berdiri takjim, menatapku. Setengah jam, aku mulai menyeka peluh di pelipis. Gembok ini rumit sekali, ada setidaknya 4 lapis sistem keamanannya. Gagal satu membukanya, 3 yang lain kembali mengunci, dan aku harus mulai dari kemampuanmu, Selena. Bibi Yil mengangguk, ternyata kamu telah terlatih membuka gembok. Aku nyengir. Saat usiaku 9 tahun, anak-anak di ladang jagung jahil mengunciku di sebuah kapsul kereta tua. Mereka tidak tahu jika kapsul itu masih bisa beroperasi, dan pintunya stuck. Mereka kabur pulang ke rumah masing-masing. Aku membutuhkan waktu sepanjang hari membuka pintu kapsul kereta itu. Baru tiba di rumah malamnya, kena omel. Baik, kita lewati saja teknik dasarnya. Aku tidak perlu mengajarimu lagi. Mari kita lompat ke materi level 4. Ikuti aku, Selena. Bibi Yil meninggalkan meja dengan ratusan gembok, dia menuju dinding ruangan. Mengetuk dinding itu, lapisan putih mulus di dinding menghilang, sebagai gantinya muncul belasan pintu yang entah menuju kemana. Kita mulai dari pintu pertama, Selena. Bibi Yil menunjuk pintu yang terbuat dari logam keemasan. Pintu ini adalah tiruan sempurna dari brankas Bank Sentral Klan Bulan. Di balik pintu ini, di tempat aslinya, tersimpan sistem keamanan uang digital Klan Bulan. Juga benda-benda tak ternilai lainnya milik bank tersebut. Tugasmu sekarang, silahkan buka pintunya. Aku menatap Bibi Yil. Ayo, kita tidak punya waktu semalaman. Segera mulai, Selena. Aku mengangguk, melangkah mendekati pintu. Menatap pintu keemasan itu, menghela nafas. Mencoba mencari tahu bagaimana pintu ini bekerja. Tanganku berusaha menyentuh pintu, hendak mengetuknya pelan. Cetar. Sengatan listrik keluar dari pintu persis aku menyentuhnya. Aku berteriak. 1 karena kaget, 2 itu sangat menyakitkan, itu listrik sungguhan, meski pintunya hanya tiruan. Tubuhku di sentrum listrik, tegangan tinggi tanpa sempat menghindar apalagi membuat tameng. Tanganku terlepas dari dinding, tubuhku terjungkal. Tapi itu belum selesai, persis pantatku menghantam lantai pualam, sebuah jaring perak melesat dari pintu itu, langsung membungkus tubuhku, menjeratnya kencang-kencang, kemudian jaring itu dilemparkan jauh-jauh. Aku berteriak lagi. Buk! Tubuhku menghantam meja dengan tumpukan gembok yang seketika berhamburan. Pelajaran malam ini, Selena.
Jangan menyentuh pintu dengan sistem keamanan tingkat tinggi sebelum kamu tahu resikonya. Bukannya bersimpati dengan situasiku, Bibi Yil justru berteriak galak. Aku tersengal, berusaha berdiri, menyeka anak rambut di dahi. Kakiku masih gemetar. Sambil meringis menahan rasa sakit aku kembali melangkah mendekati Bibi Yil. Aku sudah bilang, pintu ini adalah tiruan sempurna dari pintu di bank sentral. Bagaimana mungkin kamu hanya menganggapnya seperti gembok kecil sebelumnya, heh. Bibi Yil menatapku tajam. Aku menghembuskan nafas pelan. Nasib, bukannya ditanya apakah aku baik-baik saja atau tidak, aku malah kena omel. Mana aku tahu jika pintu ini memiliki mekanisme pertahanan yang bisa menyerang siapapun yang mencoba membukanya. Materi, kunci dan bagaimana cara membukanya ini tidak akan mudah. Dan itu baru pertemuan pertamanya.